Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu ya di rumah. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi masih tetap teks eksplanasi tapi bagian kaidah kebahasaan ya. Kalau kemarin kita sudah membahas dari mulai pengertian, ciri-ciri, fungsi dan struktur. Nah, sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Apa saja kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi? Ini ya. Yang pertama ada penggunaan kalimat fasid, ada konjungsi kausal, konjungsi kronologis, dan verba relasional atau kata kerja relasional. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kalimat pasif. Nah ini pastinya kalian tidak asing lagi ya dengan kalimat pasif. Siapa saudaranya kalimat pasif? Ya, kalimat aktif ya. Masih ingat kalimat aktif itu seperti apa? Ya, predikatnya menggunakan imbuhan me atau ber ya biasanya. Itu aktif. Nah, sekarang kalimat pasif itu apa? Kalimat pasif itu kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Nah, kalau di kalimat aktif itu subjek dalam kalimatnya sebagai pelaku. Nah, kalau di kalimat pasif subjeknya sebagai penderita. Kemudian predikat dalam kalimat tersebut kata kerjanya itu berimbuhan di ter atau mungkin terkan atau mungkin dikan ya. Nah, kalau aktif mah kan ber dan me ya. Kalau pasif di terkan atau dikan. Pokoknya yang di depannya ada ini ya. Nah, dan contoh kalimatnya misalnya ini, masalah banjir harus dicarikan. Nah ini kata kerja pasifnya ya. Ini ada imbuhan di-nya, di kan, ditambah cari plus kan. Nah ini kalimat pasif. Kemudian warna yang akan pertama dibelokkan. Ini juga dibelok pluskan. Nah, kalian perlu ingat kembali, ini masih suka ada yang keliru ya dalam penulisan antara di sebagai imbuhan dan di sebagai kata depan. Nah, mana nih yang harus disatukan atau dipisah penulisannya? Ini kan dibelokkan, di sini sebagai imbuhan ya. Nah, kalau di sebagai imbuhan penulisannya disatukan, lekat gitu ya dengan kata yang ini, kata dasarnya di plus belok pluskan. Ini disatukan penulisannya. Berbeda dengan di sebagai kata depan. Nah, biasanya menunjukkan tempat. Misalnya di rumah, di sekolah. Nah, di penulisan di sana itu dipisah. Nah, supaya tidak keliru juga cara ngetesnya dengan cara seperti ini ya. Kan tadi ada aktif, ada pasif, me dan di. Nah, kalau kalian menemukan kata di dalam sebuah kata, kita bingung nih apakah ini sebagai kata depan atau imbuhan. Nah, kalian coba di sini ubah dengan me, imbuhan me, bisa tidak? Misalnya gini, dibelokkan, bisa di sini diganti dengan me, misalnya membelokkan, kan bisa. Nah, berarti di dalam kata tersebut merupakan imbuhan karena bisa diubah menjadi me. Nah, kalau di sebagai kata depan itu tidak bisa diubah ya. Misalnya di jalan, di rumah, bisa nggak me jalan, me rumah? Kan tidak ya.
Jadi itu cara ngetesnya. Salah satu cara ngetes apakah di situ sebagai imbuhan atau kata depan. Di sebagai imbuhan, disatukan penulisannya seperti ini, dibelokkan, dicarikan. Kalau di sebagai kata depan, dipisah, jangan terbalik lagi ya. Lanjut ya. Kebahasan yang kedua yaitu konjungsi kausal. Kausal itu apa? Bukan kasual ya, kausal. Kausal itu hubungan sebab akibat ya. Nah, karena di struktur teks eksplanasi itu ada bagian yang deretan penjelas itu kan, penjelasan tentang proses, sebab, dan akibat fenomena tersebut. Nah, pastinya akan banyak kita temui tentang pemakaian konjungsi kausal. Konjungsi kausal itu konjungsi sebab yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa dapat terjadi karena diakibatkan oleh suatu sebab. Nah, konjungsi kausal itu tidak hanya dua kata saja, tidak hanya sebab dan akibat saja, tapi banyak ya. Nah, jenis-jenisnya ada konjungsi kausal syarat. Ini contoh-contoh katanya: jika, bila, kalau. Kemudian kausal alasan, sebab dan karena. Kausal simpulan, jadi, dengan demikian. Ini biasanya di akhir ya. Kemudian kausal akibat, sehingga, maka, oleh sebab itu, oleh karena itu. Dan yang terakhir ada kausal untuk, misalnya untuk itu dan agar. Misalnya banjir di Jakarta dikarenakan lokasi geografis Jakarta yang lebih rendah. Ini bisa ya, jadi tidak hanya kata karena aja, tapi bisa ditambah imbuhan di kan juga. Intinya ini ada kata karenanya. Itu ya, itu konjungsi kausal. Kemudian ada konjungsi kronologis. Nah, konjungsi kronologis ini sama dengan temporal ya, karena menunjukkan urutan waktu. Konjungsi kronologis ini menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan adanya urutan waktu kejadian. Ini dibahas juga di teks prosedur ya, karena memang teks prosedur dan eksplanasi sama-sama ada penjelasan tentang prosesnya. Di teks eksplanasi ini kan menjelaskan proses dan alasan dan akibat gitu ya, jadi tidak hanya proses saja. Ini contoh konjungsinya sama ya. Kemudian lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan seterusnya. Lalu ada verba atau kata kerja relasional. Relasional itu apa? Kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Ini contoh kalimatnya. Banjir di Indonesia merupakan bla bla bla. Nah, kata merupakan ini merupakan kata kerja relasional. Dia penghubung subjek dan pelengkap. Nah, misalnya merupakan, adalah, yaitu. Nah, itu termasuk verba relasional. Atau istilah lainnya kalau di jenis kata itu ada namanya kata kopula gitu ya. Kata kopula itu yang adalah, merupakan, yaitu, yang kayak gitu. Nah, kalau kedudukan di sebuah kalimat, dia merupakan kata kerja relasional namanya. Nah, ini biasanya ada di awal ya, definisi. Misalnya dijelaskan pelangi adalah apa, banjir adalah apa, misalnya gitu. Itu ya. Gitu untuk kebahasaan teks eksplanasi.